Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah Al-Islamiyah atau Syarah Usul Iman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan dalam pembahasan rukun iman yang kedua, al-imanu bil malaikati. Beriman kepada para malaikat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan yakni 4 kandungan di dalam kita beriman kepada para malaikat. Fa insyaallah taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan poin selanjutnya, yakni beberapa buah yang bisa kita petik setelah kita beriman kepada para malaikat, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, yakni beriman dengan 4 perkara tersebut. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, wal imanu bil malaikati yusmiru samaratin jalilatan minha wal imanu bil malaikati, dan beriman kepada para malaikat, yusmiru samaratin jalilatan, akan memberikan buah akan menghasilkan beberapa buah yang agung. Minha, diantaranya, nanti beliau akan menjelaskan atau menyebutkan diantaranya ini 3 buah yang dapat kita petik setelah kita beriman kepada malaikat dengan keimanan yang sempurna yang mencakup 4 perkara. Al-ula as-samratul ula, al-ilmu bi azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi. Fa inna azamatal makhluqi
Di situ ada kata tadulu. Tadullu min azamatil khaliqi. Ada minnya enggak? Oh, ala. Al-ula, yang pertama, yakni buah yang pertama, al-samratu al-ula. Bacanya bukan al-awwalu, al-ula, karena apa? As-samratu. Ya, samarat jamak muannas salim, mufradnya adalah samratun. Al-ilmu bi azamatillahi ta'ala. Buah yang bisa kita petik dari kita beriman kepada para malaikatnya Allah. Yang pertama adalah kita mengilmui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatihi. Demikian juga kita mengetahui tentang kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, wa sultanihi. Ya, demikian juga apa? Mengetahui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui tentang keagungan Allah, kekuatan Allah, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna azamatal makhluk tadullu ala azamatil khaliq. Karena keagungan makhluk atau kebesaran makhluk, ya, kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah menunjukkan keagungan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sebagaimana kemarin ya telah kita terangkan bagaimana apa? Sifatnya para malaikat. Ya. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari nur, dari cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka yakni ketundukan yang sempurna dalam apa? Menjalankan perintah-perintah Allah. Dan Allah memberikan kepada mereka kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, demikian juga apa? Kita sudah mempelajari tentang apa? Yakni tugas-tugas para malaikat. Baik. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Kuat. Ya, demikian juga Maha Kuasa. As-saniyatu as-samratu as-saniyatu syukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani adama. Buah yang kedua yang bisa kita petik dari kita beriman kepada para malaikat adalah kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya Allah kepada Bani Adam, kepada anak turunannya Nabi Adam, yakni para manusia. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kepada kita para manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak
menelantarkan kita, tidak meninggalkan begitu saja. Di antara buktinya, haitsu wakkala min haula'il malaikati man yaqumu bihifdihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dzalika min masalihihim. Buktinya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan kita Bani Adam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan wakil di antara mereka para malaikat itu, menjadikan wakil atau memberikan tugas kepada mereka, sebagian dari para malaikat, man yaqumu bihifdihim. Ada di antara mereka yang bertugas menjaga manusia. Wa kitabati a'malihim. Ada yang diberikan tugas oleh Allah untuk menulis amal-amal mereka. Wa ghairi dzalika min masalihihim, ya, dan yang selainnya dari maslahat-maslahat manusia. Ini menunjukkan apa? Bentuk perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga kita, ya. Apa? Sebagaimana yang kemarin sudah kita pelajari, ya, ini apa? Malaikat, ya, yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amalan Bani Adam dan menulisnya. Jadi setiap kita ditemani oleh dua malaikat. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Ya, sebagaimana firman Allah yang sudah kita baca kemarin, Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi apa? Ada para malaikat yang mengawasi, ya, yang mengawasi pekerjaan kita. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah, yang mencatat amal-amal itu. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di para malaikat menjaga kita dan menulis amal-amal kita. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan Allah itu memperhatikan kita, Pak. Ya, buktinya apa? Dijaga oleh para malaikat dan itu sama sama kita. Jadi kita nggak perlu apa? Nggak perlu khawatir, ya. Sekecil apapun, ya, amal kebaikan yang kita kerjakan itu tidak ada yang sia-sia. Itu semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa? Sekecil apapun kejelekan yang kita kerjakan nanti akan mendapatkan apa? Hukumannya. Demikian juga apa? Masalah-masalah yang lainnya. Contohnya apa? Ya, malaikat Mikail, ya, yang bertugas menurunkan air hujan. Dengan air hujan itu apa? Tumbuh, ya, tanaman-tanaman, buah-buahan, rezeki sebagai apa? Rezeki untuk manusia. Ini maslahat bagi apa? Manusia, ya. Baik, kemudian yang ketiga, as-salisatu mahabbatul malaikati ala maqamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Yang ketiga, ya, salah satu di antara buah kita beriman kepada malaikat, ya, kita akan apa? Cinta kepada para malaikat, ya, cinta kepada para malaikat. Karena apa? Karena mereka itu, ya, melaksanakan, mengerjakan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita mencintai
para malaikat karena mereka itu makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagian ya, sebagian dari buah dari kita beriman kepada para malaikat ya. Sebetulnya masih ada yang lain, tapi di sini belum mencukupkan. Sebagian saja, hanya 3. Baik, kemudian kita lanjutkan poin selanjutnya. Dan ini adalah poin terakhir sebelum kita lanjut ke rukun iman yang ketiga, al-imanu bil kutub. Belum jelaskan. Waqad angkara qaumun minazaihina kaunal malaikati ajzaman. Dan sungguh telah mengingkari sebuah kaum ya, kaum yang tersesat, yang mengingkari keberadaan malaikat itu ya, mengingkari kalau malaikat itu punya jism ya. Jadi di sini belum menjelaskan. Jadi ada sekelompok orang yang sesat ya, yang mengingkari kalau malaikat itu memiliki jism ya. Wa qalu innahum ibaratun an kuwal khairi al kaminati fil makhluqat. Wa qalu, mereka mengatakan, orang-orang yang mengingkari itu ya, baik dari kalangan ya filsufut ya apa? Ahli filsafat. Mereka mengatakan, mereka berpendapat innahum, bahwasanya malaikat itu ibaratun an kuwal khairi al-kaminati fil makhluqat. Para malaikat itu hanyalah kekuatan ya, kekuatan, atau malaikat itu ibarat ungkapan dari sebuah kekuatan kebaikan yang tersimpan dalam apa? Makhluk. Ya. Kalau di sini dalam bukunya Ustadz Dr. Firanda ini beliau menjelaskan para filsuf ya, ahli filsafat, mereka mengatakan malaikat itu hanyalah kekuatan rohani manusia yang menyeru kepada kebaikan. Jadi mereka itu mengingkari hakikatnya. Jadi mereka berpendapat malaikat itu ibarat ungkapan dari sebuah kekuatan kebaikan. Hanya apa? Ibarat, bukan hakikat. Sini belum jelaskan, saya Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadza takdzibun li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Dan ini persangkaan mereka, ya, dugaan mereka, kalau malaikat itu hanya ibarat kekuatan kebaikan yang tersimpan pada makhluk-makhluk. Ini adalah ya, bentuk pendustaan, mendustakan. Yang pertama, mendustakan kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Nanti beliau, saya Ibnu Utsaimin akan menjelaskan ya, membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu benar-benar hakikatnya ada, punya jism. Bukan hanya sekedar ungkapan, enggak ada hakikatnya.
Demikian juga apa? Mendustakan kepada sunnati Rasulullah SAW. Mendustakan kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Nanti beliau juga akan membawakan ya satu buah hadis yang dua hadis yang menunjukkan bahwasanya para malaikat itu punya jism. Ya, tidak hanya sekedar ungkapan ya, ibarat kekuatan kebaikan yang tersimpan pada makhluk-makhluk. Demikian juga Pak, menyelisih apa? Ijma'il muslimin ya. Ijma'nya kaum muslimin. Kesepakatannya kaum muslimin, konsensusnya kaum muslimin. Jadi kalau ada orang, ada kelompok yang mereka itu mengingkari keberadaan para malaikat, berarti dia telah mendustakan Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah SAW, dan ijma'nya kaum muslimin. Ya, di sini akan kita bacakan beberapa dalil dari Kitabullah, dari Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini ya. Di sini beliau menyebutkan 5 ayat. Ya, 5 ayat yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya para malaikat itu punya jism. Ya, punya bentuk. Ya. Bukan hanya ungkapan, nggak ada hakikatnya. Ayat yang pertama, yakni surat Fatir ayat 1. Ya. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Alhamdulillah. Ya, segala puji milik Allah. Fatiris samawati wal ardi. Ya. Pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan. Yang telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Ini untuk mengurus berbagai macam urusan. Uli ajnihatin, yang mempunyai sayap. Masna wa sulasa wa ruba. Masing-masing ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Lanjutnya ayat ya, wa yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Ya, jadi apa? Terkadang apa Allah Subhanahu wa taala ya menambahkan sayapnya, enggak cuma apa? 2, 3 atau 4 sesuai dengan yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang pertama ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya malaikat itu memiliki jism, memiliki bentuk. Buktinya apa di sini? Iya, betul. Yang pertama, Pak, mempunyai sayap. Ya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih. Ini yang pertama, punya sayap, berarti punya bentuk, bukan hanya ibarat ungkapan dari apa kekuatan kebaikan yang tersimpan pada makhluk. Nah, yang kedua, dalil yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 50 ya. Wa qala walau tara it
yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Walau taro, ya, dan seandainya engkau melihat ketika yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu, ketika para malaikat ya mencabut jiwa orang-orang yang kafir, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ya mereka itu apa? Mencabut nyawanya orang-orang kafir seraya apa? Memukul wajah-wajah mereka dan ya memukul wajah dan punggung-punggung mereka. Ya. Dari ayat yang kedua ini, apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Malaikat? Apa? Apa Pak? Mempunyai amalan. Mempunyai apa? Amalan. Memukul wajah dan punggung. Punya amalan memukul. Ya, punya amalan. Berarti apa? Bukan hanya ungkapan. Bukan hanya apa namanya? Ya, kiasan. Nah, kalau cuma ungkapan saja, bagaimana bisa punya amalan? Yang ketiga, waqala, ya, dalam surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Yang artinya alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang dolim berada di dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim. Sedangkan ya para malaikat memukul dengan tangannya sambil mengatakan akhriju anfusakum. Keluarlah nyawa-nyawa kalian, ya. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat yang ketiga ini apa bukti kalau malaikat itu memiliki jism, punya ajzaman? Apa ikhwan? Apa? Iya, punya tangan. Punya tangan. Ya, wal malaikatu basitu aydihim. Mengulurkan tangannya, ya, memukul, ya, memukul. Di sini nggak cuma mengulur aja, ya. Ini basitu aydihim, ya ini apa? Memukul, ya, dengan tangannya, ya, punya tangan berarti. Yang keempat, dalam surat Saba ayat 23, ya, Saba ayat 23. Hatta idza fuzya an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyul kabir, ya. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari qulubihim, hati-hati mereka, ya,
Qalu, ya mereka berkata, mereka bertanya, madza qala rabbukum? Apa yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, qalu, mereka menjawab al-haqqa. Mereka menjawab perkataan yang benar. Wa huwal aliyul kabir, dialah yang maha tinggi lagi maha besar, ya. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini Allah mengatakan hatta idza fuzi'a an qulubihim, ya. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati-hati mereka, maka di sini apa? Dalil bahasanya mereka itu punya apa, Pak? Jantung. Ya, mereka itu punya jantung, ya. Qulub di sini apa bermakna apa? Jantung, ya. Ya. Baik. Yang kelima, wa qala fi ahli jannah wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli babin salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbadar. Ya, para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Ya, salam sejahtera kepada kalian dengan sebab kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbadar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu, ya. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalam ayat yang kelima ini dalil mereka apa? Apa, Pak? Punya, Pak? Suara. Lah ya. Sembulut. Berbicara. Yang kedua apa? Punya amalan apa? Masuk, ya, yadkhuluna alaihi, masuk. Mereka punya amalan, masuk. Yang kedua apa? Ya, berbicara berarti ya, dia bisa mengucapkan salam, ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kayaknya masih panjang ini. Ya. Enggak, nanti kalau lanjut enggak jadi ditanya nanti. Nanti antum nanti saya share nanti belajarnya nanti. Antum udah persiapan kan? Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Coba antum lihat dalil yang kedua dari Al-Qur'an tadi. Ya. Walau tara id yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ya, coba saya mau tanya nih. Bro dari sebelah kanan. Walau taro ini fil madhi mudhari atau amr? Madhi. Taro. Madhi apa mudhari? Ayo. Nah. Antum sudah selesai kan muhtaro kan? Ayo. Pertanyaannya sepele loh. Fil madhi mudhari atau amr? Taro, walau taro. Madhi. Yakin? Antum, Pak? Pak Gumilar? Oh. Saya belum menyalahkan dan belum betulkan. Minta pendapatnya dulu. Kira-kira yang banyak mana kira-kira? Madhi. Artinya apa toh, Pak? Minimal kan antum tahu dua artinya. Melihat. Betul? Taro itu fil madhi. Antum
Masih sama, wong belum betul kok. Mudhari. Fi'il madinya apa kalau mudhari? Nah, itu yang penting. Antum bisa menjawab fi'il mudhari tapi enggak tahu fi'il madinya. Antum udah sampai mana sorabnya? Sampai Lugawi. Berarti kan lugawi. Lugawinya sampai apa? Lugawinya sampai bab keberapa? Madi majhul. Enggak, maksudnya per bab apa enggak? Belajarnya. Maksudnya majhul madi itu udah. Jadi mabni fil madi mabni majhul wis, mabni maklum dah. Sudah. Udah semuanya. Mabni maklum udah semuanya. Tinggal majhulnya maksudnya. Oh, lah iya. Berarti udah semuanya bab udah yang mabni maklum. Oh, gitu. Lah iya. Udah pada melotok sudah, Ustaz. Oh iya, silakan. Antum. Melotok hilang. Tayyib, ro'a. Ro'a fi'il mudhari'nya yaro. Bab berapa itu, Pak? Ro'a yaro itu bab berapa? Ro'a yaro. Ikhwan. Ro'a yaro. Ro'a yaro. Berarti itu binanya apa dulu binanya? Ro'a yaro. Huruf ilatnya di mana? Lafif. Lafif ada dua. Ada mafruk sama makrun. Pilih yang mana? Iya dong, bukan. Lah nakis apa? Nakis. Nakis apa berarti? Ya iya apa? Bab berapa berarti? Ikhwan? Bab ketiga. Sudah ada belum di buku Muhtarat? Bab ketiga. Apa tadi binanya? Nakis. Ya, contohnya ata ya berarti ya. Ata, loh. Ata ya'ti. Na'ayan a. Oh, bab ketiga ya. Bab ketiga. Contohnya na'a yan a. Ro'a yar a. Baik. Ya. Berarti domirnya apa ikhwan? Domirnya apa? Walau taro. Domirnya apa? Anta. Tip. Walau taro yatafal ladina kafaru al malaikatu. Yatawaffa. Antum Abu Aziz? Bila apa ini? Ini belum dah. Oh belum dah? Ya. Selamat tadi. Bila apa? Madi, mudhari atau amr? Mudhari. Sip. Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Tawaffa. Ikut wazan apa itu?
Ya, tep. Tafa'ala yatafa'alu. Ya. Yatawaffa. Tep. Alladzina. 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 Alladzina basis apa Arabnya alladzina? Alladzina Kan orang-orang fi mahali nasbin Ustaz. fi mahali Nasbin. nasbin. Sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bi ya. Maf'ul bi. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru. Yang maf'ul bi-nya alladzina atau alladzina kafaru? Aladina. Aladina. Alladzina. Terus kafaru sebagai Silah masuk. sila mausul. Taib. Antum, Pak? Al-mala. Apa tadi bacanya, Pak, antum di situ? Bacanya apa bacanya? Al-malaika. Tuh. Sebagai apa, Pak? Fa'il. Berarti Arabnya rofa sebagai fa'il. Fa'il dari mana, Pak? Yatawaffa. Thayyib. Pertanyaannya. Antum lanjutnya. Pertanyaannya, kenapa fa'ilnya diakhirkan? Kan biasanya kan susunannya apa? Subjek, predikat, objek kan gitu kan. Kalau bahasa Indonesia ya subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Arab kan predikat dulu, subjek baru objek. Ini subjeknya diakhirkan. Jadi predikat, kemudian objek baru subjek. Nah iya saya tanya kenapa kok nggak apa-apa? Kira-kira apa alasannya kira-kira? Boleh ya? Boleh. Baik. Ya kenapa? Kok boleh? Ada yang tahu? Kenapa fa'ilnya diakhirkan? Siapa yang tahu? Ya, jawabannya adalah karena fa'ilnya akan diterangkan. Ya, karena apa? Fa'ilnya akan diterangkan. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Itu apa? Fi mahali raf'in. Sebagai apa? Naat. Menaati apa? Malaikat. Jadi malaikat apa? Yang yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Tep. Wujuhahum. Teman, wujuh. Apa yang namanya wujuh? Mansub. Kenapa mansub? Maf'ul bi. Lanjutnya, Pak. Apa alamat nasabnya? Wujuh. Alamat nasabnya apa, Pak? Wujuh. Apa artinya wujuh, Pak? Wujuh loh. Apa artinya wujuh? Kurang. Ya, wajah-wajah. Berarti berapa wajahnya? 2. Wajah-wajah 2 loh berarti. Satu tambahi wajah. Berarti isim Sana. apa lamanya, Pak? Nasabnya? Ayo lanjut. Antum apa alamat nasabnya? Fatkah. Kenapa fatkah?
Jamak taksir, bukan musana. Baik. Antum mufradnya apa? Wujuh. Wajhun. Baik ya. Wajhun jamaknya wujuh. Wajhun jamaknya wujuh. Ya, bisa juga Pak, aujuh bisa juga ya. Baik. Tapi kalau di sini wujuh wajah jamaknya wujuh. Kalau wajhun yang artinya sisi, biasanya jamaknya apa? Aujuh. Wujuhahum. Hum, untuk verobnya hum. Fi mahali jaren sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Taib. Wa adbarahum. Adbar. Apa verobnya? Nasab. Sebagai apa? Atop. Taib. Hum apa verobnya saat? Fi mahali jaren sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang belakang-belakang selamat. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Sekarang saya tidak berani molor ya, karena di pondok cuma 5 menit ya. Adzannya qomatnya cuma 5 menit. Maghrib sama Isya cuma 5 menit, nanti terlambat nanti sholatnya. Tep, demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuahkan amal soleh kepada kita sekalian, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.